Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati ya. Nah, sebelum kita belajar keanekaragaman hayati, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati merupakan keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Namanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman itu bisa disebut dengan variasi ya. Dan hayati itu merupakan makhluk hidup. Jadi bisa kita sebut dengan istilah variasi dari beberapa jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman hayati itu anak-anak bisa dibagi dengan beberapa tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Nah, mari kita bahas satu persatu. Keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen itu merupakan variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Jadi, di sini mereka itu satu spesies, namun jenisnya berbeda. Misalnya seperti ini. Di sini ada mangga gadung, kemudian mangga gedong gincu, dan mangga golek. Mereka itu satu spesies, namun jenisnya berbeda. Seperti itu ya. Ini juga sama. Kemudian lanjut ke keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies. Dia itu perbedaan yang dapat ditemukan pada kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Spesiesnya berbeda anak-anak, namun ciri-cirinya itu memiliki banyak kesamaan. Di sini terdapat contoh pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Bisa dilihat dari ciri-cirinya itu hampir sama, namun spesiesnya itu berbeda. Lanjut ke keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem sudah banyak kita tahu ya, bahwa ekosistem itu kumpulan dari banyaknya populasi. Berarti di sini ada sungai, danau, kebun teh, dan kebun jati. Tadi kita sudah mengetahui tingkatan keanekaragaman hayati anak-anak. Itu terdapat 3, dibedakan menjadi keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, itu kunci dari apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Nah, tingkatan sudah kita pelajari, kemudian lanjut ke tipe ekosistem. Nah, tipe ekosistem itu anak-anak dibagi menjadi 2. Ada yang ekosistem di air atau ekosistem perairan dan ekosistem darat. Nah, di sini ada kata perairan. Perairan berarti ekosistem yang tinggalnya di air, misalnya sungai, danau, waduk, seperti itu. Kemudian ekosistem darat. Nah, ekosistem darat itu dia yang tinggalnya di darat, seperti apa? Hutan, tundra, taiga, seperti itu ya anak-anak. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangatlah banyak. Indonesia di dunia ya anak-anak, di dunia ini terkenal bahwa Indonesia itu mempunyai banyak sekali jenis dan keragaman makhluk hidup. Nah, supaya kita lebih mengetahui dan dapat membedakan keanekaragaman hayati di Indonesia, kita bagi menjadi 3. Di sini ada fauna Indonesia di bagian barat, kemudian fauna Indonesia tengah atau peralihan, dan fauna Indonesia timur. Yang pertama kita menuju kawasan Indonesia bagian barat. Di bagian barat ini, di bagian sini ya, Sumatera, Kalimantan, dan setengah dari Jawa, itu kita dapat menemui hewan harimau, macan tutul, gajah, badak Jawa, banteng, orangutan, bahkan lutung. Kemudian lanjut ke peralihan. Kawasan peralihan itu merupakan kawasan Indonesia Tengah. Nah, kita dapat menjumpai hewan anoa pegunungan, kemudian komodo, babi rusa, maleo, duyung, kuskus, bahkan kakatua putih.
Kalau hewan di bagian Indonesia Timur itu dapat kita temui hewan kanguru, walabi, kakatua raja, buaya bagian irian, buaya irian, dan kasturi raja. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa dari Sabang sampai Merauke di Indonesia itu terdapat banyak sekali hewan-hewan ya, keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Nah, dengan melimpahnya keanekaragaman hayati di Indonesia ini, pastinya mempunyai fungsi dan manfaat untuk kita, manusia, bahkan untuk lingkungan sekitar ya. Nah, apa aja fungsinya? Yang pertama, dijadikan sebagai sumber pangan. Pastinya, sumber pangan. Kita dapat memanfaatkan hewan maupun tumbuhan untuk sumber makanan kita sehari-hari. Tidak hanya sumber makanan, kita juga bisa memanfaatkan tumbuhan sirih misalnya, dapat digunakan sebagai obat-obatan. Kelor juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian sumber kosmetik, sandang, papan, dan budaya. Nah, dengan berbagai macam makhluk hidup yang ada di Indonesia, juga dapat memungkinkan dia itu akan menghilang. Nah, menghilangnya itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, hilangnya habitat. Nah, habitat itu bisa hilang dengan sendirinya maupun dapat disebabkan karena ulah manusia. Kemudian dapat disebabkan oleh pencemaran tanah, udara, dan air. Nah, anak-anak, jika lingkungan sekitar kita tidak mendukung untuk pertumbuhan makhluk hidup, pasti makhluk hidup tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Maka, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak tercemar dan supaya makhluk hidup di lingkungan sekitar kita itu juga terjaga. Kemudian disebabkan karena perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, adanya spesies pendatang. Nah, spesies pendatang ini merupakan pesaing yang dapat menyaingi hewan yang tinggal di daerah asal. Kemudian industrialisasi pertanian dan hutan. Nah, usaha kita apa anak-anak supaya banyaknya keanekaragaman hayati Indonesia ini tidak menghilang begitu saja. Yang pertama dan yang utama kita harus melindungi apa saja makhluk hidup yang ada di dekat kita. Istilah melindungi itu bisa disebut dengan kata konservasi. Kenapa kita harus melindungi? Supaya apa? Supaya kita dapat menjamin kelestarian fungsi ekosistem. Kalau kita melindungi, kita bisa memanfaatkan fungsi dari ekosistem tersebut. Jadi, ekosistem tersebut dapat tumbuh dengan baik, kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi ada hubungan timbal balik yang baik untuk manusia maupun lingkungan kita. Kemudian mencegah kepunahan. Pastinya kalau kita melindungi tumbuhan atau hewan tidak akan punah begitu saja. Nah, untuk melindungi kita bisa menggunakan dua metode, yaitu konservasi in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Gajah misalnya, tadi berada di asalnya itu di daerah barat Sumatera katakan. Nah, kita melindunginya di daerah Sumatera, berarti itu merupakan konservasi dari in situ. Nah, itu ya anak-anak. Tadi kita sudah belajar mengenai tingkatan keanekaragaman hayati, kemudian tipe-tipenya di mana saja, manfaatnya, dan bagaimana kita harus mencegah adanya kepunahan atau hilangnya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, dengan itu diharapkan anak-anak semua bisa memahami materi ini supaya keanekaragaman hayati di Indonesia ini bisa terjaga sehingga ekosistem kita itu seimbang. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Sekian dari Ibu, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.